Arthur Hayes melakukan penyetoran dana sebesar 20 juta dolar dalam USDC ke Galaxy Digital. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 22 Maret 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Ketertarikan institusi raksasa terhadap ekosistem staking Ethereum semakin tidak terbendung. Bitmain Immersion Technology kembali menarik perhatian pasar setelah mengambil langkah agresif dengan meningkatkan jumlah aset Ethereum yang mereka kunci di dalam jaringan. Ekspansif ini tidak hanya mengkukuhkan Bitmain sebagai pemain institusional terbesar, tetapi memberikan sinyal kuat atas besarnya tingkat kepercayaan institusi terhadap masa depan utilitas Ethereum. Alih-alih membiarkan aset kriptonya diam di brankas digital atau menjualnya saat harga naik, Bitmain memilih jalur yang lebih strategis dengan mengalokasikan Ethereum mereka ke dalam kontrak deposit validator. Dengan tambahan staking sebesar 94.670 Ethereum, total akumulasi Ethereum yang telah di stake oleh Bitmain kini telah melampaui 3,10 juta Ethereum. Melalui strategi ini, Bitmain tidak hanya berperan dalam membantu mengamankan validasi transaksi jaringan blockchain Ethereum, melainkan juga mendulang keuntungan pasif bernilai jutaan dolar setiap tahunnya. Manuver agresif ini merupakan bagian dari visi besar perusahaan yang dijuluki Alchemy of 5%. Ambisi utama Bitmain adalah menguasai 5% dari total supply Ethereum. Saat ini telah memegang 3,8% dari total supply Ethereum global. Pendapatan dari aktivitas staking ini dinilai sangat potensial, dengan margin imbal hasil jaringan tahunan yang berada di sekitar 2,8%. Bitmain diproyeksikan meraup pendapatan staking hingga 180 juta dolar per tahun jika seluruh aset digital mereka Ethereum dialokasikan sepenuhnya ke dalam mekanisme staking. Potensi passive income diperkirakan dapat meningkat signifikan hingga melampaui 270 juta dolar per tahun. Tom Lee, chairman dari Bitmain, mengungkapkan bahwa perusahaan mempercepat ritme pembelian dan staking belakangan ini didorong oleh keyakinan mereka bahwa fase mini crypto winter sudah berada di penghujung jalan. Tingginya permintaan staking dari pemain kelas kakap seperti Bitmain ini menjadi katalis fundamental yang sangat bullish. Semakin banyak Ethereum yang dikunci, semakin berkurang pasokan Ethereum yang beredar di bursa. Jika permintaan pasar meningkat sementara ketersediaan menyusut, secara teori hal ini akan membuka jalan bagi harga Ethereum untuk mencetak ATH baru. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke berita yang kedua. Cynthia Lummis, RUU Market Crypto akan menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat aset digital. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di tweet dari Bitcoin Magazine di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Grayscale mengajukan Form S1 ke SEC untuk peluncuran ETF Hyperliquid dengan ticker GHYP. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Arthur Hayes melakukan penyetoran dana sebesar 20 juta dolar dalam USDC ke Galaxy Digital. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. ETF Bitcoin dan Ethereum catat outflow masif. BlackRock menjadi kontributor utamanya. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Dan kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 78.424 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 280 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Bybit, Binance, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures.
Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot, di mana kalian hanya perlu mempelajari aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto apa yang bagus sih untuk diinvestasi, namun kalian tetap ingin berinvestasi di kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 22 Maret 2026. Kalau kalian melihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin kembali mengalami sedikit koreksi ya, kurang lebih sebesar 2%. Dan saat ini Bitcoin berada di area 1.173 juta. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga kurang lebih mengalami hal yang sama, yakni sedikit penurunan. Mulai dari Ethereum, XRP, Solana, kemudian Tron, Dogecoin, Hype, BCH, Cardano, XMR, Link, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain. Kurang lebih juga mengalami hal yang sama, yakni mengalami koreksi. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 22 Maret 2026. Dan besok di tanggal 23 Maret 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sakio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.